Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya Yoyo Suhoyo dari Friendship, Family Regional Institute of Indonesia for Educational Development and Leadership. Kita ketemu lagi di acara podcastnya Friendship. Oke, kalau dulu-dulu kita biasanya tamunya podcastnya Friendship itu adalah alumni. Kemudian kita kemarin dengan Pak Ide adalah fellows yang sedang menjalani. Nah, edisi kita kali ini kita menghadirkan pengajar sekaligus juga pengurus dari Friendship. Kita sambut Dr. Rahmadia. Apa Terima kabar? kasih Dokter Yoyo. Sebenarnya bukan sambutan ya, karena kita satu tim. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin nanti kan teman-teman banyak yang belum kenal, nanti biar Bu Rahma bercerita siapa Bu Rahma gitu ya, alumni mana, kemudian sekolah di mana saja, dan sekarang sibuk apa beliau. Tapi mungkin sebagai pengantar, Bu Rahma adalah sekarang menjabat sebagai co-director, jadi wakilnya saya di Friendship. Benar. Beliau ikut Friendship, bukan ikut Friendship, beliau sama dengan saya ikut Family Institute di Philadelphia. Tapi duluan saya, nah gitu. Setelah itu Bu Rahma, nanti beliau juga akan bercerita tentang itu. Kebetulan tema kita kali ini kita akan membahas pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman yang ingin mendaftar Friendship, yaitu tentang di pendaftaran itu harus mencantumkan project. Nah, project di Friendship itu seperti apa sih? Apa sih yang harus ditulis di aplikasi gitu, di aplikasinya untuk pendaftaran Friendship gitu. Nanti kita bahas ya pada edisi kali ini. Nah, kita langsung saja. Silakan Bu Rahma memperkenalkan diri. Siapa Bu Rahma? Dari mana dan sekarang sibuk apa? Silakan. Terima kasih Dokter Yoyo, Pak Yoyo. Nama saya Rahmadia Nur Hidayah, panggilannya Rahma. Gitu ya. Kalau memperkenalkan diri di luar negeri biasanya susah karena namanya terlalu panjang. Jadi biasanya dipanggil Rahma. Saya sudah lama ya menjadi staf di Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika sejak 2010. Dan mungkin selama ini sama seperti Dokter Yoyo, sebagaimana disampaikan tadi, saya juniornya beliau untuk S2, S3 juga sama, Medical Education, dan kemudian juga menjadi Famer Fellow yang saya ikuti sejak mungkin 2019 ya, sampai selesai 2021. Dan mulai tahun kemarin, saya dan Dokter Yoyo ada di tim Friendship, jadi mungkin teman-teman semua yang akan apply Friendship, semua kita bisa bertemu tahun depan juga ya, tahun ini atau tahun depan mungkin ya. Gitu aja. Sekarang Ya. sibuk apa? Sekarang sibuk apa? Mungkin juga melanjutkan ya yang Famer Project saya lakukan dulu. Jadi cukup banyak kegiatan yang terkait sebenarnya dengan beberapa fellow mungkin yang sedang mengikuti Friendship juga. Kalau untuk kepakaran tetap assessment, jadi memang sejak S2, S3 cukup banyak penelitian dan juga mungkin tugas saya yang di fakultas terkait dengan assessment dan juga keterampilan klinik itu masih ada. Jadi mungkin kalau di UGM saya akan lebih banyak berperan di penilaian keterampilan klinik, mungkin Ibu Bapak teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan ataupun menjadi dosen kita pernah berdiskusi bersama-sama. Kalau untuk Famer Project saya yang juga salah satu aktivitas yang akhir-akhir ini cukup menyibukkan, mungkin Pak Yoyo juga leading di dalam situ, yaitu simulasi interprofesi lebih tepatnya teman-teman semua, karena ini yang baru digagas ya dari FKKMK UGM. Untuk simulasi interprofesi ini yang kita lakukan di sebelum rotasi klinik, sebelum tahap pendidikan di klinik. Sehingga memang yang dilibatkan cukup banyak dari prodi, tim-tim dari prodi lain juga selain prodi kedokteran, ada prodi keperawatan dan juga prodi gizi. Dan paling dekat sebenarnya minggu ini sudah mulai. Minggu ini sudah mulai kita ada diskusi bersama dengan mahasiswa dan juga dengan fasilitator juga. Minggu depan kita lanjutkan untuk simulasinya bersama dengan tim dari gizi dan keperawatan untuk tim kedokteran. Mungkin itu Pak Yoyo. Jadi sebenarnya ini menyinggung-nyinggung juga ya project Famer ya. Oke. Jadi Bu Rahma ini kesibukannya jadi dulu dokternya di UGM ya. Bu Rahma itu dokter lulusan UGM, dulu masuk ke kedokteran UGM 2003.
2003, kemudian benar. lulus juga dari kedokteran. Setelah dari lulus dokter, kemudian beliau 2009, benar. melanjutkan studi di Maastricht, S2 di Ya, Maastricht. Mungkin teman-teman sudah kenal ya. Jadi S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran Profesi Kesehatan di Maastricht, selesai 2012. selesai 2012, 12 benar. selesai, kemudian setelah itu langsung lanjut lagi S3 di UK, di Leeds. Ya, Leeds Institute of Medical Education Ya. di University of Leeds. Oke, jadi di UK. Beliau alumni S3 Pendidikan Kedokteran di UK. Jadi kalau teman-teman yang aktif di pendidikan mengenal Trudy, nah itu promotornya beliau. Ya. Profesor Trudy Roberts. Profesor Trudy Roberts, ya. Ya, asesmen memang beliau ininya asesmen, sehingga di aktivitasnya ya di kedokteran UGM tidak jauh-jauh dari asesmen. Jadi beliau di S1 megang tim asesmen, mengurusi OSCE karena tadi di clinical skills laboratory ya. Kemudian ya sekarang simulasi ya untuk profesi, ya kebetulan memang itu ide kita baru, apa inovasi kita yang baru, sedang kita giat mengembangkan itu. Kemudian ya beliau juga bagian tim pengelola S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran, S2 IPK ya. Plus juga tadi mengelola di Persib. Jadi lumayan sibuk lah beliau gitu ya dengan pengembangan pendidikan gitu. Pengembangan pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan di sini di UGM. Oke, Bu Rahma. Kita mulai dengan diskusi karena Bu Rahma itu juga kan tadi alumni Femer Institute sama dengan saya, dan kemudian proyeknya beliau tentang simulasi tadi ya. Jadi itu sebagai tips sebenarnya seperti yang sama kita bahas di sebelumnya, bahwa kalau mau proyeknya yang sehari-hari dilaksanakan gitu, karena biar teman-teman ikut friendship itu tidak double lagi, bahkan triple portal lah kerjaan sehari-hari di kampus kan ya, pasti teman-teman multitasking. Jangan sampai proyeknya yang friendship itu juga sesuatu yang baru yang membebani. Jadi kalau bisa yang sehari-hari dilakukan. Nah, sekarang Bu Rahma waktu di Femer, Bu Rahma bisa cerita nggak? Kalau pengalamannya Bu Rahma, itu teman-teman Bu Rahma ada berapa saat itu angkatan? Cukup banyak, walaupun mungkin batch tahun berikutnya itu ada yang berkurang ya. Jadi mungkin sekitar 20-an ya. Oke. Cukup banyak. Masuk tahun berapa Bu Rahma? 2019. 2019 di Femer di Philadelphia. Nah, itu kayaknya generasi akhir karena sekarang di Itu Femer itu yang online. terakhir. Benar, itu residential program terakhir di Philadelphia. Kita harus terbang. Nah, sekarang online. Justru kalau mau terbang ke sini ke Jogja. Nah, teman-teman ketemu dengan fakulti dari internasional plus dari nasional. Nah, 20-an fellows dari negara mana saja saat itu? Cukup banyak, sebagian besar mungkin dari Asia ya, ada yang dari Asia, ada yang dari Asia itu mana? Asia, selain kita ada juga dari Nepal, ada dari India, Asia Barat kemudian ya Asia ada dari Selatan, China ada, mungkin hanya satu orang seingat saya. Kemudian ada beberapa, ada dari Turki, ada dari Pakistan, kemudian beberapa teman-teman dari Amerika Selatan, dari Brazil ada, kemudian dari Meksiko ada. Juga ada dari Portugal. Jadi itu sepertinya yang terakhir kali itu ada satu akhirnya dari Eropa, itu dari Portugal ada. Dan sebenarnya variasinya cukup banyak ya teman-teman. Artinya tidak semua itu status mereka fully teacher atau lecturers di institusi ya, institusi pendidikan. Tapi banyak yang ada yang di klinik juga. Jadi lebih banyak di klinik juga. Dan menarik juga bahwa mungkin sebagian besar memang malah belum punya background sama sekali gitu di health profession education. Jadi seingat saya dulu hanya kami bertiga yang dari UGM yang memang sudah punya gelar di pendidikan kedokteran. Jadi biasanya memang itu lecture umum gitu ya? Lecture umum, ya. Dan banyak juga yang mereka lebih terlibat langsung mungkin ke program-program ke masyarakat begitu. Ada cukup banyak yang backgroundnya terkait public health, kemudian terkait manajemen di klinik begitu ya, manajemen rumah sakit atau manajemen primary care, itu cukup banyak juga. Serupa ya, jadi waktu pas zaman saya itu ada dari Asia, itu dari Asia Tenggara ada dari Filipina sama dari Vietnam. Kalau dari Asia ada juga dari India tentu saja. Kemudian dari Afrika ada dari Mesir, ada dari Afrika Selatan ya, bukan? Afrika Selatan mungkin di tempat saya tapi juga jelas ada Uganda, ada juga dari
Somalia, Hmm. ada juga dari saya lupa beberapa tempat lain di Afrika. Ya. Ada juga dari Lebanon, Hmm. ada dari pokoknya Pakistan, Asia, Hmm. ada. Kalau sisanya dari Amerika Latin. Dari Hmm. Amerika Latin, saya lupa Amerika Latinnya mana ya? Ya biasanya Kayaknya Brazil, Chili, bukan Brazil, kayaknya Chili. Kalau nggak Chili atau Meksiko. Peru ya, atau Hmm. malah Meksiko, saya lupa ya. Tapi yang jelas dari Amerika Latin sisanya. Yang sisanya dari Afrika. Jadi ada Afrika, Ya. Asia, Eropa saat itu tidak ada, Ya. tapi dari Amerika Latin. Hmm. Betul, dan memang mayoritas adalah banyakkan dari community gitu. Jadi yang yang memang Benar. mereka banyak kontaknya pemimpin. Jadi tidak semua yang memang dari institusi pendidikan langsung, tapi Hmm. banyak yang community, jadi dari primary care, dari rumah sakit. Oh, ada dari Ethiopia. Ethiopia. Ada tuh Ya. dokter Ya. bedah itu dari Ethiopia. Gitu. Jadi ada juga yang ini apa? Yang Ebola itu apa? Yang kena Ebola itu? Saya lupa negara yang kena Ebola di Afrika. Gitu ya. Jadi banyak. Jadi kemudian proyeknya kalau zaman saya beragam. Ada yang proyeknya adalah terkait Hmm. dengan saat itu karena teman saya yang itu saya lupa negara mana sih yang kena Ebola. Dia fokus tentang gimana pengelolaan tentang Ebola. Yang Ethiopia karena Hmm. beliau ada dua tuh, satunya dari mikro, satunya dari bedah. Yang mereka terkait dengan proyeknya terkait dengan yang satu Hmm. pelatihan skills Ya. di bedah, kemudian satu lagi yang mikro saya lupa ya apa tentang apa. Kemudian kalau yang di Mesir karena beliau dokter profesor anak, Mhm. kesehatan anak, proyeknya terkait dengan anak. Ya. Ada juga yang ada Mesir itu ada beberapa ya. Itu dengan komunitas juga. Jadi yang dari teman saya yang dari Filipina itu proyeknya terkait dengan pendidikan kesehatan masyarakat Hmm. ya, tentang pendidikan kedokteran Hmm. komunitas. Yang Vietnam terkait dengan family medicine, kedokteran keluarga karena beliau sedang kedokteran keluarga. Kemudian yang dari Vietnam, kemudian yang lainnya beraneka ragam gitu. Jadi macam-macam. Saya sendiri saat itu saya sedang ada di panitia nasional uji kompetensi, maka proyek saya terkait dengan pengembangan di UKPPD. Saat itu pengembangan untuk mengembangkan apa ya, bank soal tentang pelatihan untuk para penanggung jawab soal di berbagai universitas di kedokteran Indonesia. Kalau Bu Rahma saat itu proyeknya apa saja tuh? Saya ingat Bu Rahma. Cukup banyak variasinya. Jadi kalau kita bandingkan mungkin sebagian besar yang pendidik begitu ya, statusnya dosen, itu banyak yang terkait pelatihan ke mahasiswa. Jadi cukup banyak yang terkait faculty development juga, itu cukup banyak faculty development. Kemudian ada juga yang terkait levelnya nasional. Seperti yang mungkin Dokter Yoyo dulu, Pak Yoyo dulu ada di panitia uji kompetensi, ada juga di sana yang mereka bagian dari konsil gitu, kolegium dokter spesialis itu juga mereka ada yang mengembangkan standar kompetensi, ada yang kemudian mengembangkan bagaimana national training seperti apa, ada yang dia fokus ke penggunaan teknologi, misalnya mengembangkan virtual patient untuk pemeriksaan di klinik dermatologi misalnya, itu juga ada. Cukup banyak juga ada background-nya juga tidak selalu dokter ya, pasti ada juga yang lain, dentis cukup banyak dentis. Kemudian ada juga yang midwife, bidan, banyak. Ada yang dia semacam pemangku kebijakannya, jadi ke public health begitu ya, kesehatan masyarakat background-nya, dan sebagian besar memang inovasinya itu bukan berarti melakukan sesuatu yang benar-benar groundbreaking, itu tidak, tapi mereka mulai dari yang kecil. Jadi faculty development ada yang mulai mengembangkan metode pembelajaran baru untuk modul-modul pembelajarannya. Ada yang misalnya dia bedside ultrasound, itu juga ada untuk kardiologi, yang dari Portugal itu teman saya yang kardiologi. Ada yang mengembangkan penggunaan, tidak hanya penggunaan itu ya, penggunaan teknologi, tapi penggunaan media lain seperti penggunaan sosial media, itu juga ada. Jadi variasinya beragam, tapi yang jelas mereka expecting impact-nya itu levelnya jelas gitu, ada targetnya. Targetnya ada yang mahasiswa, ada yang targetnya dosen, ada targetnya yang nanti mahasiswa itu memberikan dampak ke komunitas langsung, itu cukup banyak. Jadi variasinya banyak sekali gitu. Jadi kadang-kadang kita juga, oh ya ternyata ini mendengarkan project lain dari kolega kita,
oh ternyata ada juga ya yang Hmm, seperti ini hmm, hmm, case-nya. Mungkin di hmm, Indonesia juga itu bisa hmm, diadaptasi, waktu itu hmm, kita berpikir begitu. Oke. Variasinya cukup banyak. Ya, biasanya banyak pertanyaan terkait dengan apakah ketika mengajukan itu harus dalam bentuk Hmm, naskah proposal jadi lengkap, gitu ya. proposal jadi seperti mau ngajuin tesis atau ya kalau di S1 skripsi atau kalau di S2 tesis. Tidak serumit itu sebenarnya. Mungkin Ya. nanti Bu Rahma akan menambahkan. Kalau Hmm, pengalaman saya, ya saya simpel aja. Cuma memang hmm, ya karena ini project dan ini nanti ada pembimbingan teori segala macam, ya mungkin ada sedikit lah. Tapi itu ringkas aja gitu dan hmm. itu juga sangat possible berubah ya. Kan nanti Benar, ketemu benar. pembimbing, kita ketemu pembimbing dan ingat tadi kemarin yang Hmm, dibahas sama Pak Ide, jadi ketemu pembimbing akan dapat masukan juga, jadi mungkin akan berkembang. Jadi lebih baik tentunya dan plus juga tetap berbagai kesulitan segala macam itu justru itu yang kita pengen kembangkan sebenarnya. Jadi melalui project ini ya, sebenarnya ya. mau kita kembangkan adalah bagaimana ketika kita mengembangkan project itu kita mulai dari bagaimana planningnya yang baik Mhm. ya agar planning kita tuh benar-benar apa ya memiliki dasar yang kuat, kemudian implementasinya sampai evaluasi. Jadi Ya. tidak terlalu rumit sebenarnya. Saya menulis itu dulu ya ganti juga ya ada beberapa tapi Hmm, akhirnya ambil satu yang paling ya, memungkinkan ya. gitu. Nanti akan dapat masukan gitu. Nanti kita bahas bagaimana proses mendapatkan masukannya itu. Tapi Bu Rama gimana kalau pas project ketika mengajukan itu? Waktu saya mengajukan juga mungkin berangkat dari sesuatu yang waktu itu saya usahakan juga ya, Hmm. di prodi kedokteran karena, simulasi dulu sudah ada, misalnya sudah pernah dilakukan oleh, Hmm. kolega kita dulu, sudah ada dalam skala kecil Hmm. gitu. Kemudian mungkin yang, dulu karena saya ingin, "Oh ini ada perubahan baru nih," gitu. Bagaimana agar ini bisa diterima, sebenarnya Hmm. lebih ke itu sih. Bagaimana agar kebijakan, ini nantinya project saya bisa sustain gitu, Hmm. bisa berlangsung cukup lama, Hmm. memberikan dampak dan digunakan mungkin, tidak hanya dari prodi dokter tapi mungkin di tingkat Hmm. fakultas gitu. Sehingga saya juga, memulainya dengan, ya sudah proposalnya sebagaimana kalau misalnya mungkin teman-teman pernah mengajukan proposal untuk Hibah. hibah Hmm. pendanaan, itu seperti itu. Jadi Hmm. cukup ringkas Hmm. mengenai apa sih yang mau kita lakukan, apa yang mau diubah sebenarnya. Ya. Karena fokusnya, project-nya adalah tentang perubahan gitu Ya. ya. Apakah, situasi yang kita ajukan itu ini penting nggak sih untuk Hmm. diubah gitu? Ya. Kita ingin mengubahnya seperti apa? Targetnya apa? Mungkin Hmm. itu ya. Hmm. Beberapa saran yang paling saya dengar itu waktu awal-awal mengajukan adalah, yang penting target kita jelas, apa sih yang mau kita ubah di situ. Ya. Dan mungkin kalau kita memang sudah melakukan itu secara rutin, artinya bagian dari apa yang kita lakukan sehari-hari tadi yang disampaikan Pak Yuyo, mungkin akan juga lebih mudah bagi kita membuat proposal, project itu ya. Jadi project-nya harus yang jelas visible dan kemudian itu jelas gitu targetnya apa, Hmm. gitu. Oke, jadi project ini sih bisa dibilang ininya ya apa? Kenapa ketika kita mendaftar itu Ya, harus mengajukan project? Karena project ini sebenarnya jadi secara garis besar sebenarnya fellowship 2 tahun ini adalah project based sebenarnya, project based benar. approach. Jadi project ini menjadi dasar. Jadi prinsip itu kan dibangun adalah untuk mengembangkan kepemimpinan, manajemen dalam pendidikan, begitu ya, terutama dalam pengembangan pendidikan. Jadi inovasi tadi Bu Rahma menyebutkan. Jadi melakukan perbaikan gitu dalam apa yang sekarang ini sedang dijalani, kemudian kita mau melakukan apa. Sebagai seorang dosen, jadi makanya proyeknya sekali sebagai dosen. Nah, cuma karena memang kita pengen menanamkan juga tentang kan yang namanya proyek ketika kita punya ide, kita pengen punya ide nih misalnya pengen melakukan sesuatu, memperbaiki sesuatu di kampus kita, kan pasti akan terkait dengan berbagai stakeholders ya. Mulai dari Benar. tadi Bu Rahmat cerita misalnya yang mau disasar siapa, dosennya apa mahasiswanya. Nah kemudian itu kan baru yang akan disasar. Tapi ketika kita akan melakukan sebuah proyek, pasti kan terkait dengan para pemangku kepentingan yang lain. Nah, jadi melalui proyek inilah kita, jadi kan ada 5 ya aspek yang dipelajari. Jadi ada pertama tentu leadership. Nah di sini karena kepentingannya pasti kan ketika kita akan melakukan sesuatu di kampus, di rumah sakit, di puskesmas, sesuai dengan profesi masing-masing, di apotek mungkin bagi teman-teman di apoteker, di di pelayanan kebidanan mungkin bagi teman-teman bidan gitu. Itu kan ada pimpinan kan di situ pasti. Ada atau saya pimpinannya. Kalau teman-teman pimpinannya kan pasti ada teman-teman yang lain. Itu kan perlu advokasi, ada perlu sosialisasi, memperjuangkan kepada mereka supaya mereka juga mau terlibat gitu. Ya. Dan dalam melakukan project itu kan pasti ada tantangan-tantangan. Terus
tantangan-tantangan yang kita hadapin, kemudian peran-peran dari orang-orang sekitar kita, perannya apa. Nah, itu yang akan dibahas dalam leadership management. Jadi leadership ini. Kemudian tadi dalam direncanakan, diterapkan, dievaluasi. Nah, ada namanya project management and evaluation, PME. Nah, itu akan diajari itu. Jadi agar kita sebagai nantinya ketika selesai friendship itu, dalam setiap apapun yang kita lakukan terkait proyek pendidikan yang kita lakukan, setiap kegiatan yang kita pendidikan itu direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik sesuai dengan teori. Maka ada dua pria itu. Kemudian baru educational development-nya ada, pengembangan pendidikannya ada, kemudian ada teknologi ya, teknologi, kemudian terakhir ada, karena kita sekarang di dunia kita ini di dunia digital sekarang ini, di eranya TI yang luar biasa, teknologi informasi yang luar biasa, maka kita juga mengembangkan ML Web yang itu notabene basicnya adalah tentang bagaimana mengembangkan e-learning gitu, pengembangan e-learning, bagaimana mengelolanya, bagaimana kita berinteraksi melalui e-learning dan sebagainya. Itu komponen itu sebenarnya yang teman-teman akan pelajari selama friendship begitu. Nah, jadi memang basicnya project based gitu. Jadi ya teman-teman mengajukan project untuk framework itu, anggap saja, makanya tadi kemarin tips-tipsnya seperti yang disampaikan Pak Ida adalah, ya teman-teman sekarang bertugas sehari-hari sebagai apa, nah buat project untuk mengajar peserta didik atau pembimbing gitu ya, nah nanti selama 2 tahun itu akan didampingi gitu, jadi kita belajar bersama-sama bagaimana menerapkan project gitu, seperti itu. Jadi itulah kenapa project ini menjadi ruhnya dalam friendship ini. Cuma mungkin Bu Rahma bisa cerita sebenarnya ekspektasi kita dari project yang kita harapkan dari mahasiswa, dari peserta friendship itu apa sih? Ya, mungkin juga kita akan melihat ya seberapa besar gitu ya manfaatnya, apa sih yang ditargetkan. Sebenarnya lebih ke targetnya jelas atau enggak. Seperti tadi yang saya bilang, mungkin tidak langsung merubah semua, tapi pasti ada planning yang jelas gitu. Seperti apa sih, mengapa ini perlu dirubah, apa yang kemudian akan dilakukan aplikan gitu ya, fellow kita itu nanti akan mengubahnya seperti apa gitu. Dan bagian mana yang mungkin dia mungkin seperti self assessment begitu ya. Seperti apa sih si fellow ini melihat perannya dia nanti. Jadi mungkin seperti apa Ibu Bapak teman-teman ya? Sebagai leader, perannya nanti bagaimana gitu. Karena memang kalau kita mengajukan project tapi kita sendiri tidak yakin ini nanti kita akan berperan seperti apa, leadingnya bagaimana, itu juga mungkin akan sulit. Walaupun nanti pada saat fellowship teman-teman akan ini yang akan diasah betul begitu, tetapi di awal itu harus jelas juga apa sih yang mau dilakukan dan perannya kita nanti seperti apa gitu. Nah, menarik tadi Bu Rahma sudah mengungkit tentang mulai dari diri sendiri. Betul. Jadi salah satu hal menarik di friendship ini, Friendship Institute adalah teman-teman akan diawali nanti kita mengenal diri sendiri. Jadi kita akan mengenal kekuatan kita. Kenapa sih leader? Ya karena project itu kan punya teman-teman. Teman-teman yang memimpin project itu. Maka teman-teman belajar tentang bagaimana menjadi leader, dimulai dari memimpin penerapan project di tempatnya teman-teman masing-masing. Nah, supaya kita tahu tentu sebelum kita mengajak orang lain gitu ya, berkolaborasi dengan lain, kita kan harus tahu mengenal diri sendiri. Nah, maka bagian penting dalam proyeknya nanti adalah kita mengenal diri sendiri, kemudian mengenal sekitar kita yang penting dalam proyek ini untuk diajak untuk berdiskusi gitu. Nah, mungkin Bu Rahma bisa ceritakan kalau nanti perjalanan proyeknya sendiri seperti apa? Maksudnya mulai dari kita bahas itu kan tadi mulai dari leadership segala macam. Kemudian ada pembahasan tentang gimana pembahasan dari project dibahas sampai akhirnya nanti di tahun kedua itu dipresentasikan. Itu seperti apa garis besarnya? Dari project sendiri tentu akan setelah ketemu advisor dan sangat bermanfaat ya ketemu dengan fellow yang lain, itu akan dapat
input, umpan balik. Mana sih yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Jadi kadang kita menganggap project itu apakah itu perubahannya langsung secara skala besar? Enggak. Pasti kita menentukan dulu tahapannya seperti apa. Dan ini penting untuk kita seperti memetakan gitu ya. Mana yang bisa dilakukan short term, mana yang kemudian intermediate, mana yang nanti long term. Nah yang short term ini nanti harus dilihat juga 1 tahun pertama itu apa, tahun kedua bagaimana. Sehingga keberlanjutan tadi tahun 1, tahun 2 itu cukup bisa dipertimbangkan. Ya. Sama 1 tahun pertama mungkin yang terjadi pada project itu akan cukup banyak refining begitu ya, memperbaiki projectnya, kemudian biasanya melihat kembali karena di project management and evaluation itu kita juga perlu bisa mengidentifikasi ini apa yang dibutuhkan untuk project itu berjalan. Timnya, kemudian mungkin sumber daya apa yang dibutuhkan, apakah akan ada adjustment dari planningnya. Kalau saya cerita dari pengalaman sendiri juga dulu cukup banyak adjustment yang dilakukan. Kalau kita nggak dapat grant tahun pertama, ya berarti harus ada yang diubah. Apa sih yang bisa dilakukan dulu, kemudian grantnya baru tahun berikutnya misalnya. Itu yang saya alami dulu. Jadi oke, yang bisa dilakukan di tahun pertama, mengajak pihak-pihak yang mungkin berminat, komit untuk join, itu yang kita lakukan dulu misalnya. Dan kemudian nanti sampai tahun kedua, ya reportnya itu bukan berarti kita harus sudah selesai melakukan begitu ya, tetapi kita bisa mulai dari menyampaikan, oke ini saya sudah melakukan let's say needs assessment, atau mungkin sudah melakukan pemetaan atau planning begitu ya, apa sih yang bisa direncanakan dari sini. Kalau misalnya itu mulai dari menyusun suatu program terlebih dahulu, itu juga suatu progres gitu. Yang saya ingat betul advisor saya waktu itu bilang bahwa itu tidak masalah, yang penting kamu ada progres. Progresnya itu bukan berarti harus sudah mengubah semuanya, tapi apa yang kamu rencanakan ini bisa dilakukan gitu. Progres itu sekecil apapun itu tetap progres ya teman-teman. Artinya oke, saya baru melakukan identifikasi kebutuhan lapangan seperti apa. Saya baru mulai menyusun modul. Saya baru mulai melakukan pelatihan skala kecil. Tidak masalah. Tapi kita jelaskan di tahun kedua bahwa ini nanti kelanjutannya seperti apa. Mungkin itu Pak Yoyo kuncinya. Jadi project ini sendiri kan teman-teman ya kita tahu ya yang namanya sebuah aktivitas itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka itu yang akan kita bahas. Jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa. Jadi bisa jadi dalam nanti kan kita akan ketemu nih nanti bulan Mei untuk residensial program ya, seminggu lah buat teman-teman tahun pertama, jadi dari Senin selesai hari Minggu. Nah setelah itu termasuk jadi menyelesaikan persiapan untuk project. Nah plus dengan tadi pengembangan diri, ada leadershipnya, PME-nya, educational development-nya gitu ya. Banyaklah aktivitas-aktivitas seru yang mungkin teman-teman sebelumnya belum pernah mendapatkan sebelumnya. Nah kemudian ketika pulang itu mengerjakan project. Nah tadi yang sudah disinggung atau disampaikan oleh Mbak Rahma bahwa kemudian ya apapun yang bisa dilakukan dalam setahun itu yang dilaporkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa berarti ini harus selesai ya, harus itu. Belum lagi berarti project ini harus intervensi ya, harus melakukan sesuatu. Banyak tadi Mbak Rahma sudah menyinggung kalau yang memungkinkan dalam tahun pertama adalah need assessment, ya need assessment itu yang dilakukan. Dan itu nanti disampaikan ketika di tahun kedua gitu, disampaikan dalam bentuk poster presentation, itu disampaikan need assessment. Kita baru bisanya tahun pertama karena ini terkait dengan ini, saya melakukan literatur review, melakukan sistematik atau scoping segalanya, silakan aja. Yang mungkin nanti kan dikoordinasi dengan pembimbing akan dapat gitu. Jadi perjalanan project itu macam-macam, sehingga yang bisa kita lakukan dalam tahun itu apa, itu yang dilakukan. Nah sehingga nanti kita ketika itu tahun pertama itu mempresentasikan dan mendapat masukan. Nah tahun kedua baru ya setelah teman-teman melakukan presentasi. Nah presentasinya juga unik gitu. Nanti karena teman-teman dalam presentasi itu teman-teman presentasi, tapi mungkin nanti ada audiens. Nah yang melaporkan, jadi kita akan membaginya nanti presentasi juga ada kelas besar, ada kelas ada kecil, kelompok kecil, seru gitu. Sehingga yang mendengarkan itu benar-benar harus mendengarkan. Kenapa? Karena nanti akan mempresentasikan adalah yang mendengarkan, bukan lagi teman-teman lagi. Teman-teman itu akan menceritakan kepada kelompok kecil tentang proyeknya teman-teman. Nah, yang mendengarkan itu yang akan melaporkan kepada audiens yang lebih besar apa proyeknya. Jadi semua mendengarkan. Nah, situ kemudian akan diskusi. Jadi semua tuh benar-benar berinteraksi secara aktif gitu dalam diskusi project ini gitu. Nah mungkin dalam implementasi, Bu Rahmat tadi sudah menyinggung tentang
ya kita bisa menggunakan hibah dan sebagainya. Ada pengalaman nggak, Bu Rama, yang gimana untuk kemudian proyek ini running dengan baik? Ya. Oke, mungkin kalau running dengan baik itu kan berarti kita dapat support dari banyak pihak ya. Dan itu perlu kepemimpinan, itu Ya. yang diajarkan tahun pertama. Mungkin kalau saya cerita pengalaman saya yang selalu menurut saya paling menarik dari Famer ataupun friendship kalau di Indonesia adalah mengenai leadership-nya, teman-teman. Karena saya sadar betul bahwa saya bukan tipe orang yang bisa berbicara di depan publik, mengajak banyak orang secara directly, itu sangat sulit. Artinya kadang translasi ide kita bahwa kita ingin mengubah itu kita perlu tim lain. Dan waktu itu Famer Project itu benar-benar mengajarkan saya bahwa siapa sih yang bisa saya ajak ke dalam tim gitu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada tim yang mengembangkan mengenai simulasi interprofesi ini dari awal, dan juga komit gitu ya untuk ikut terlibat menyebarkan ke banyak orang. Dulu satu prinsip yang saya pegang itu adalah start from small success. Artinya small success itu nanti yang dilihat orang. Kita akan bisa meyakinkan orang lain untuk oke, ini programnya bagus, proyeknya berdampak, memberikan manfaat. Itu kalau kita menunjukkan kita berhasil. Jadi waktu itu memang belum dapat grant awalnya, tapi kemudian setelah dapat grant waktu itu memang diproyeksikan ini bagus nih nanti ke depannya untuk interprofesi, walaupun saat itu belum ada gitu. Jadi yang saya ajukan ya bisa nggak yang seperti ini dilakukan untuk persiapan mahasiswa kita. Jadi pertama yang harus ditunjukkan bahwa oke, ini ada manfaatnya untuk langsung ke mahasiswa, dan kemudian oke, ini dosen-dosen kita pun masih perlu istilahnya masih perlu faculty development ya, agar bisa melakukan proyek itu dengan tepat. Sehingga akhirnya sekarang program itu menjadi sesuatu bagian yang rutin setelah kemudian semua orang banyak menerima gitu ya. Jadi kita lebarkan dulu bahwa dipresentasikan berkali-kali di sekian banyak forum pertemuan, tidak hanya satu prodi tapi di prodi-prodi lain. Kalau bisa waktu itu lewat humas juga gitu ya, tolong ini diliput gitu ya, bahwa ada kegiatan ini kita sampaikan juga berkali-kali. Kalau saya mengisi pelatihan di mana-mana itu selalu saya jadikan contoh bahwa ya ini kita sudah lakukan simulasi interprofesi seperti ini yang dilakukan mulai dari skala kecil dan seterusnya. Kemudian dieskalasi, semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak orang yang tahu bahwa ini ada programnya, ada timnya, semakin banyak orang yang berminat, kemudian itu bisa running jadi menjadi suatu program yang reguler. Dan kemudian ke depannya ya kalau misalnya ini ada funding yang seterusnya, maka akan bisa jadi lebih luas lagi gitu. Ini yang menurut saya bisa nanti teman-teman dapatkan itu, karena setiap orang punya tipe leadership yang berbeda ya teman-teman. Jadi nanti ke depannya ya seperti apa yang bisa kita lakukan itu sangat tergantung dari diri kita. Dan itu ketika teman-teman melakukan proyeknya kan teman-teman mungkin akan berpikir, berarti ketika saya pulang ke institusi saya sendirian kan harus melakukan proyek itu, saya harus mencari teman dan segala macam. Nah, ketika residensial program itu kita dilakukan tanda kutip ya seperti simulasi, kita menerapkan itu. Jadi itu kita akan mengenal karakter kita, mengenal teman-teman satu angkatan yang masuk di batch itu, ya kemudian saling mengerjakan itu, dan itu nanti akan penting ketika teman-teman mempraktekkan dalam mengerjakan proyek. Walaupun ketika teman-teman nanti mengerjakan proyek pun sebenarnya tidak ditinggal. Mungkin ketika teman-teman kembali kepada institusi, mungkin teman-teman sendirian, tapi ada satu bukan budaya ya, memang itu nilai-nilai yang dikembangkan di friendship namanya community of practice. Mungkin teman-teman sendiri di institusi, tapi di dunia maya itu teman-teman punya ribuan terhubung dengan berbagai. Ya, bahkan walaupun teman-teman ikuti Indonesia, teman-teman tergabung dalam friendship-nya Famer Institute yang Famer Global Internasional, yang disitu terhubung dengan para ahli dan segala macam. Bahkan ketika teman-teman misalnya kesulitan, saya membutuhkan literatur ini, saya membutuhkan tools ini untuk mengevaluasi dan sebagainya, teman-teman bisa dibantu dari semua dari seluruh negara yang terlibat di Famer Institute yang internasionalnya. Atau mungkin cakupan lebih kecilnya di Indonesia, teman-teman akan disupport oleh teman-teman kita di Indonesia atau yang mengikuti prinsip, karena prinsip itu juga pesertanya nggak cuma dari Indonesia, ada beberapa dari negara lain di Asia gitu. Jadi teman-teman tidak akan sendiri, jadi kita akan didukung gitu. Apalagi oleh pengajar udah jelas ya, kalau kami oleh yang ada teman-teman di prinsip, tapi juga di community of practice itu. Jadi teman-teman butuh apa segala macam akan dibantu gitu. Nah,
dengan belajar di residential program, teman-teman rasakan, kemudian pulang ke institusi itu, yang menerapkan itu. Ketika kesulitan, susah, butuh bantuan, teman-teman bisa call, teman-teman bisa diskusi di forum diskusi dengan teman-teman yang lain, sehingga tidak merasa sendiri. Jadi community of practice ini yang kemudian kita akan bersama-sama membantu gitu dalam pelaksanaan project tersebut gitu. Nah, pada akhirnya ini Bu Rahma nih, kita mendekati bagian akhir nih diskusi kita. Sejauh ini mungkin Bu Rahma pernah mendengar dari teman-teman yang ikut friendship ya, atau Bu Rahma juga pasti merasakan pada akhirnya project base ini apa yang mungkin hal yang tidak terlupakan oleh Bu Rahma dalam mengerjakan project base ini, atau mungkin dari sharing teman-teman, atau mungkin dari fellow-fellow yang selama ini bercerita ke Bu Rahma, karena Bu Rahma juga salah satu pembimbing gitu untuk project di friendship. Seperti apa Bu Rahma? Ya, rasanya tidak jauh dari yang disampaikan Pak Yoyo tadi ya, community of practice-nya itu masih sangat kuat sampai sekarang. Jadi grup kami yang batch kami waktu itu masih sangat kuat, kami masih saling support, dan kemudian juga banyak supportnya dalam hal oke, kita butuh speaker dari sana, oke, kita butuh info dari sana, itu sangat bagus. Kalau teman-teman kalau ikut webinar MHPI Friendship yang kita lakukan tiap bulan, itu juga banyak fellow kita yang sharing mengenai seperti apa yang usaha perubahan yang dilakukan. Kemudian juga yang paling terasa lagi adalah pasti tidak akan terlupakan rasanya memulai suatu perubahan itu seperti apa gitu ya, bahwa tidak mudah sudah jadi dosen sekian lama, kalau mau melakukan perubahan juga ternyata ya, tidak mudah kalau gitu ya. Tidak kalau mudah sendiri, kalau tidak sendiri. mudah. Tidak mudah kalau sendiri, sehingga dan tidak dibekali dengan leadership skills yang baik. Leadership skills itu sangat apa ya, yang saya rasakan sampai sekarang itu oke, saya tahu strateginya bagaimana. Kalau mau melakukan perubahan, pasti saya nggak mungkin nih mulai sendirian. Apa sih yang bisa saya lakukan dulu gitu. Jadi biasa itu yang kemudian jadi bagian dari kebiasaan saya sekarang. Saya mau mengajukan suatu program, lihat dulu nih siapa ya timnya yang bisa ikut, yang bisa saya lakukan apa. Sehingga itu yang mungkin ya membentuk leadership yang saya kira kalau kita hanya ikut kelas-kelas kuliah itu mungkin nggak akan terasa, tapi begitu melakukan suatu project itu jadi kelihatan sekali. Learning by doing-nya terasa gitu ya. Experiential learning ya, Experiential teman-teman learning, ya. Jadi bagaimana mengimplementasikan juga teori-teori. Ya karena di prinsip nggak cuma sama teori juga, dia jadi ada banyak sesinya tuh, lebih banyak diskusi dan prakteknya. Nah, teori itu sangat-sangat sedikit. Lebih banyak diskusi, refleksi, implementasi. Nah, sehingga karena itu tadi membekali kita untuk menerapkan di project yang kemudian itu kita terapkan gitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu gabung di friendship gitu ya. Jadi silakan teman-teman gabung di friendship, dan itu tadi project base sebagai kegiatan utama kita yang menjadi metode utama kita di friendship, dilahirkan karena kita sebagai pengajar, sebagai pendidik dimanapun, entah di S1, di klinik, di manapun ya, itu pasti akan selalu terlibat dengan pengembangan. Kita memberikan mata kuliah, mengajar mata kuliah itu kan bagian proyek kita gitu. Nah, tentu kalau gitu-gitu aja membosankan, kita perlu membuat inovasi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana melakukan inovasi, bekalnya pendidikan apa, dan sebagainya melaksanakan itu seperti apa, itu yang akan kita bahas di Friendship. Terima kasih Bu Rahma atas kehadirannya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya dalam mempersiapkan diri untuk ke Friendship atau mencari informasi tentang friendship. Silakan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Bu Rahma adalah penanggung jawab, tadi Bu Rahma sudah menyebutkan, jadi selain podcast friendship kita punya namanya MHPI webinar ya, MHPI friendship webinar. Jadi itu Medical and Health Professional Education dan Friendship bekerja sama menyelenggarakan webinar itu rutin tiap bulan, dan pembicaranya terutama sih dari alumni S2 kita, S2 Ilmu Pendidikan dan fellows kita, dan juga fellowsnya Friendship gitu ya. Dan bahkan mungkin kadang-kadang kita mengundang dari tamu dari global faculty, dari dosen dari luar negeri, dari yang terkait dengan jejaringnya FEMER untuk sharing pengalaman dengan kita. Jadi selalu ya, kalau pengen tahu yang webinar-webinar sebelumnya seperti apa, kunjungi saja YouTube-nya Medical Education UGM. Di situ ada rekaman-rekaman webinarnya yang sudah kita lakukan, dan kayaknya bulan ini juga akan ada ya. Tanggal berapa bulan? Mungkin akhir bulan ya. Ini. Pokoknya biasanya akhir bulan webinarnya, jadi dan itu free. Silakan teman-teman bisa diikuti dari YouTube atau gabung di Zoom-nya.
Selain tentu kita juga ada podcast friendship yang terus update tentang informasi friendship plus project-projectnya fellow dan topik-topik education lainnya yang itu semoga bermanfaat dalam pengembangan pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan di Indonesia khususnya ya. Kita menggunakan bahasa Indonesia untuk Indonesia khususnya. Oke, itu terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi atau di podcast friendship selanjutnya. Terima kasih Bu Rahma. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya.